Jadi teman-teman, janganlah takut untuk kita menegakkan keadilan di situ. Kalau kita benar, gak usah takut, speak up di sini ya teman-teman. Karena kenapa? Saya melihat di sini kebobrokan mereka ini sudah sangat bobrok, sudah sangat merugikan masyarakat teman-teman. Korban-korban jiwa juga udah ada. Ya buat orang sipil yang nggak tahu hukum, kita tahu hukum, dia bisa rekayasa kok. Penyidikan aja yang alias rekayasa cepet kok di situ. Inilah saya bilang makanya oknum-oknum polisi teman-teman. Banyak oknum jenderal banci, nggak berani sama penjahat, teman-teman. Nggak berani sama penjahat. Saya setuju. Negara ini bukan hanya penuh kebohongan, tapi munafik. Pemerintah doing nothing. Yang penting dia bisa collecting pajak. Polisi nggak pusingin. Yang penting kasih cuan buat setoran. Ini saya sayangkan. Kenapa saya bilang seperti itu? Salah satu terpidana kasus pembunuhan pasangan kekasih Vina dan Eki di Cirebon, Saka Tatal, mengaku menjadi korban salah tangkap oleh pihak kepolisian. Saka mengklaim dirinya tidak pernah mengenal sosok kedua korban pembunuhan tersebut. Karenanya ia mengaku heran mengapa polisi turut menyeret dirinya dalam kasus itu. Sama korban saya nggak kenal, saya bingung dan takut saat itu karena saya dipaksa sampai dipukul, ditendang, disetrum, disuruh ngaku, ujarnya kepada wartawan Sabtu 18 Mei. Salah satu terpidana kasus pembunuhan pasangan kekasih Vina dan Eki di Cirebon, Saka Tatal, mengaku menjadi korban salah tangkap oleh pihak kepolisian. Saka mengklaim dirinya tidak pernah mengenal sosok kedua korban pembunuhan tersebut. Karenanya ia mengaku heran mengapa polisi turut menyeret dirinya dalam kasus itu. Sama korban saya nggak kenal, saya bingung dan takut saat itu karena saya dipaksa sampai dipukul, ditendang, disetrum, disuruh ngaku, ujarnya kepada wartawan Sabtu 18 Mei. Saka menjelaskan penangkapan dirinya terjadi pada 31 Agustus 2016 ketika masih berusia 15 tahun. Ia mengaku ketika itu tengah dimintai tolong oleh pamannya Eka Sandi untuk mengisi bensin sepeda motor. Eka merupakan salah satu pelaku di kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sebelum penangkapan saya diminta tolong sama paman buat isiin bensin motor. Udah beres pengisian bensin, saya kembalikan motor ke paman saya yang lagi nongkrong di dekat SMPN 11 Kota Cirebon, jelasnya. Ketika hendak mengembalikan motor itulah, kata dia, terdapat sejumlah anggota polisi di lokasi dan tengah mengamankan beberapa orang termasuk pamannya. Saka mengklaim tak diberikan penjelasan apapun oleh aparat kepolisian dan langsung dibawa ke kantor Polres Cirebon Kota bersama yang lain. Motor saja belum dikasihin ke paman saya, tahu-tahu langsung ditangkap. Pas nangkap nggak ada penjelasan apapun, terus saya dibawa ke Polresta Cirebon Kota, tuturnya. Setelahnya Saka mengaku langsung dibawa ke salah satu ruangan dan menerima sejumlah penganiayaan dari sejumlah polisi. Ia menyebut jika itulah dipaksa untuk mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Pas sampai di kantor polisi itu saya nggak ditanya, tahu-tahu saya langsung disiksa, dipukulin, diinjak-injak sampai disetrum, dipaksa buat mengaku, katanya. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan, mengatakan pihaknya masih memburu 3 pelaku diduga terlibat pembunuhan Vina di Cirebon pada 2016 silam. Surawan menegaskan sampai saat ini Polda Jawa Barat tidak pernah menghentikan kasus tersebut. Ia menyebut pihaknya akan berupaya melakukan penangkapan terhadap para pelaku secepatnya. Barreskrim Polri pun ikut turut tangan mengerahkan tim asistensi untuk membantu Polda Jawa Barat dalam mencari 3 pelaku pembunuhan yang masih buron. Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri juga menurunkan tim untuk membantu Polda Jawa Barat, ujar Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Johandani Raharjo saat dikonfirmasi Kamis 16 Mei. Salah satu terpidana kasus pembunuhan pasangan kekasih Vina dan Eki di Cirebon, Saka Tatal, mengaku menjadi korban salah tangkap oleh pihak kepolisian. Saka mengklaim dirinya tidak pernah mengenal sosok kedua korban pembunuhan tersebut. Karenanya ia mengaku heran mengapa polisi turut menyeret dirinya dalam kasus itu. Sama korban saya nggak kenal, saya bingung dan takut saat itu karena saya dipaksa sampai dipukul, ditendang, disetrum, disuruh ngaku, ujarnya kepada wartawan Sabtu 18 Mei. Salah satu terpidana kasus pembunuhan pasangan kekasih Vina dan Eki di Cirebon, Saka Tatal, mengaku menjadi korban salah tangkap oleh pihak kepolisian.
Saka mengklaim dirinya tidak pernah mengenal sosok kedua korban pembunuhan tersebut. Karenanya ia mengaku heran mengapa polisi turut menyeret dirinya dalam kasus itu. Sama korban saya nggak kenal, saya bingung dan takut saat itu karena saya dipaksa sampai dipukul, ditendang, disetrum, disuruh ngaku, ujarnya kepada wartawan Sabtu 18 Mei.